kita lanjutkan. Nah, dari sini tadi kan air mengalir dari ketinggian tertentu karena tidak ada keterangan bahwa A ini berhimpitan dengan B. Dan juga ketika engsel ini menurunkan lengan bagian sini, tangki B akan terangkat, namun tidak ada keterangan bahwa itu bertumpukan dengan sumber A. Nah, maka di sini jatuhnya air dari sumber A ke B ini erat kaitannya dengan proses gerak jatuh bebas yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Proses ini juga dipengaruhi oleh sifat-sifat air mengalir, sifat-sifat air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, berkaitan dengan gravitasi dan ada ketinggian tertentu di sini, tentunya di sini ada energi potensial yang dimiliki oleh air per satuan volume pada rentang waktu yang besarnya kita bisa tuliskan secara matematis di sini. Rho dikali dengan gravitasi dikali dengan H. Rho ini massa jenis air. Lalu selanjutnya pada bagian aliran air pada pipa BSD. Aliran air pada pipa BSD di sini hanya menggunakan sifat-sifat air. Nah, karena bentuk pipa ini merupakan silindris, air akan mengikuti bentuk pipa ini, walaupun airnya di dalamnya sini menekan ke segala arah. Nah, aliran air pada pipa horizontal ini memungkinkan adanya kecepatan tertentu. Karena apa? Karena sumber air yang dari tangki B ini memiliki kecepatan tertentu karena di sini mendapat tekanan dari aliran air A yang jatuh ke B. Nah, sehingga memungkinkan aliran air tersebut dapat terus berjalan hingga ke tangki J di sini. Nah, lalu yang ketiga yaitu pada bagian muara tangki Y dengan tangki T. Nah, di sini konsep tangki Y dengan tangki T ini sama, hanya berbeda waktu tergantung keadaan di atas ini. Nah, pada bagian tangki Y dan tangki T ini digunakan prinsip Bernoulli yang di dalamnya terjadi perubahan tekanan dalam suatu pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda. Nah, di sini tangki dengan pipa H ke sini dengan pipa Z ke sini juga berbeda kan luas penampangnya. Nah, saat air telah ditampung oleh tangki Y atau tangki T dengan sifat air yang dapat menembus suatu celah sehingga bisa mengalir ke pipa-pipa ini. Hal ini membuat air akan terus dialirkan ke kedua pipa. Jadi ada yang dialirkan ke sini, ke sini. Kalau dari tangki Y berarti ke sini, ke sini. Nah, pipa kecil di sini dimaksudkan agar hamburan air mancur ini bisa berbentuk seperti lens, sedangkan pipa besar jet atau M di sini dimaksudkan agar air yang dibentuk oleh air mancur ini bisa berbentuk seperti shield. Nah, dengan adanya pipa kecil dan pipa besar ini dimaksudkan untuk menyamakan waktu keluaran air. Jadi dari sini sebetulnya sama waktunya seperti ke sini karena di sini ada perbedaan tekanan. Ketika air mengalir ke pipa yang besar seperti ini kan volumenya akan terus mengalir ke sini dengan tekanan yang lebih rendah dibandingkan tekanan yang di pipa yang memiliki luas permukaan yang lebih kecil. Nah, di sini kita pertama bahas dulu mengenai pipa yang kecil ini. Nah, pipa kecil ini langsung diteruskan melalui pipa ini hingga ke puncak dengan tidak diberi halangan tertentu. Nah, karena air yang mengalir pada pipa kecil ini dipengaruhi oleh luas area pipa yang kecil,
maka mengakibatkan waktu aliran air dari tangki penampung eh, akan nilainya akan sama dan tekanannya menjadi meningkat sehingga jika sudah sampai di puncak, eh, kecepatan alirnya akan semakin besar dan hamburannya juga akan semakin besar. Nah, adapun di sini terjadi proses energi kinetik dari air yang dipancurkan, yaitu sebesar rho V kuadrat per 2. Nah, sekarang kita lanjut ke pipa yang besar. Pipa yang besar ini, yang Z atau yang M. Nah, pada pipa besar ini karena volume air mengalir dari sini besar volumenya, jadi air terus-terusan mengalir karena terdapat pipa dengan luas penampang yang lebih besar dibanding luas penampang yang sebelah sini. Nah, memungkinkan adanya kecepatan aliran yang lebih kecil dibandingkan kecepatan aliran yang di pipa sebelah sini. Nah, sehingga menyebabkan tekanan air pada pipa yang besar ini eh, semakin berkurang sebelum menuju ke puncak. Nah, di sini kenapa di sini ada bendungan dan di sini ada pipa-pipa kecil seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa bendungan ini diperuntukkan agar aliran air bisa dimampatkan terlebih dahulu agar untuk memperbesar tekanan aliran air di sini, lalu masuk ke pipa yang kecil di sini. Nah, pipa yang kecil di sini juga akan kan pipa ini luas penampangnya kecil. Nah, sehingga tekanan di dalam pipa ini akan besar. Nah, ketika air keluar dari pipa kecil ini akan eh, mengalir dengan tekanan yang besar juga dan kecepatan yang besar juga saat keluar dari tangki dari kubah air mancur yang sebelah sini. Sama konsepnya seperti yang ini juga. Namun pada model 91 ini menyebutkan bahwa bentuk keluaran dari kubah ini adalah bentuk shield dengan konstruksi seperti ini. Padahal jika kita lihat lagi dan kita bandingkan dengan model yang 88 tadi yang dijelaskan perbedaan antara bentuk lili dengan shield. Nah, di sini konstruksi ini lebih mengarah pada ke bentuk lily of the valley karena di sini tidak ada plat yang dihubungkan di atas yang tidak disolder namun memberikan celah kecil. Nah, di sini entah tidak terlihat gambarnya apa bagaimana, tapi yang jelas ketika kita melihat gambar di sini, ini gambarnya lebih mengarah pada bentuk lili, bukan bentuk shield seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk bagian yang sebelah sini, yaitu tangki WE yang digantung pada pipa SJ. Pipa SJ pada bagian ini. Nah, pada bagian ini terdapat gaya yang ditimbulkan oleh tegangan tali dengan berat dari tangki WE baik saat terisi maupun kosong. Nah, di sini saat tangki WE belum terisi air, kami anggap tangki ini tidak bermassa, atau jika volume airnya di dalam tangki ini kurang dari volume air pada pipa BE. Nah, maka gaya yang bekerja pada bagian ini adalah seperti ini. Nah, untuk theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara tali dengan lengan pipa bagian sini. Jadi sebelah sini sudutnya. Nah, sedangkan eh, pada tangki WE saat terisi air sehingga masanya ini bertambah, maka gaya yang bekerja pada bagian ini adalah seperti ini.